Mas Haikal, apa kabar? Oh, Langsung aja, Mas. langsung aja nih ya. Langsung aja, kagak ada Grogi nggak pembukaan-pembukaan. pernah hadir di sebuah podcast. Halo, nama saya Kemal Andreas. Anda sedang mendengarkan Podcast, sebuah podcast yang di dalamnya akan menyampaikan opini tentang banyak hal. Saya juga akan mengundang pembicara lain yang akan membicarakan seputar isu sosial, hobi, makanan, hingga lelucon. Podcast ini dibuat secara gratis. Agar Anda tidak ketinggalan, silahkan subscribe channel Kemal Andreas di YouTube. Follow podcast di Spotify, Anchor, atau aplikasi pemutar podcast lainnya. Tapi gue pengen nanya kabar dulu nih, apa kabar, Mas? Baik dong. Ya, Baik. cuman Ini ya kita ya suntuk nih work from home. work from home. Berarti udah berapa bulan lu, Mas? 3 mungkin ya. 3 Kayaknya bulan ya? mulai dari Maret ya. Maret, April, Mei, Juni. Ya, 3, 4 lah. 4 bulan, Mas. Iya. Sampai lupa ya tanggal, waktu, udah berapa Iya. lama. Heeh. Udah nggak jelas. Weekend tuh nggak kerasa lagi weekend ya. Yoi. Kayaknya tiap hari weekend, tapi nggak menyenangkan gitu. Ya kan, bener nggak sih? Kalau hari biasa kan anjir weekend, gitu kita tunggu-tunggu. Kalau sekarang weekend gitu doang, gitu nggak terlalu spesial gitu. Tahu nggak yang paling nyebelin dari work from home tuh ini? Apa? Lu nunda kerjaan di waktu seharusnya lu kerja, dan akhirnya lu bekerja di waktu seharusnya lu istirahat. Bener banget. Jadi kacau gitu. Nggak tahu kalau gue sih pengalamannya gitu. Secara biologi, secara pengalaman mental gitu ya berubah-ubah gitu. Jadi itu bikin capek nggak sih work from home tuh? Capek banget. Meeting online tuh capek. Ya kan? Apalagi ada kelas online gitu kan, diundang jadi pembicara. Ini juga diundang jadi pembicara, anjing tuh capek. Jadi kemarin nih gue nggak sengaja scroll sosial media gitu ya. Ya maksudnya sebelumnya juga gue lagi lihat-lihat YouTube gitu kan hari-hari ini kayak gimana. Terus scroll media tiba-tiba nongol nih berita di Kompas, lu diwawancara gitu ya. Lu yang nulis apa wawancara ya? Wawancara ya soal dilema eksistensi untuk popularitas atau konten berkualitas. Intinya kayak gitulah ya gitu. Terus di status lu nulis beberapa poin-poin penting ya di situ gitu ya. Gimana? Ya itu kan konteksnya tuh kan gara-gara skinhead apa sih gue lupa namanya. Skinny 24 ya. Skinny 24 Indonesia yang tiba-tiba mereka berencana mau tutup akun tapi tahun depan, Mas. Oh, gue baru tahu loh. Tahun depan ya ternyata. Tahun depan, bukan tahun ini. Mereka masih mau mengumpulkan pundi-pundi dari popularitas di YouTube kayak. Oh gitu ya. Iya. Asli, gue tuh sebenarnya nggak tahu isu ini ya. Jadi pas lagi reporter ngubungin, gini. Oh gitu ya. Terus oke deh, gue bilang wawancara jam berapa gitu, jam 3. Gue googling kan, nyari tahu ini apa sih, peristiwa apa gitu. Oh, ternyata lagi geger dunia maya nih. Gara-gara ini ya kan. Rame itu, terus, semua dunia per YouTubean, per sosial media rame itu. Gue mikir kan, sekilas sih kalau lu denger alasan, ya kan alasannya dia kan skinny ya, itu bahwa ya artis itu dari TV ke YouTube dan membuat YouTube sekarang jadi kayak sama aja kayak TV. Ya. Ada lagunya bos, yang dulu mereka pernah bikin lagu yang apa? YouTube lebih dari TV ya. Iya. Terus gue pikir emang kan insting pertama gue gini dong. Emang dulu kagak gitu. Betul. Perasaan gue dari dulu iya gitu ya. Makanya di status yang tulis itu kuis buat lo lebih mirip Geo apa rumah. Terus bedanya channelnya Father of YouTube di YouTube dengan hitam putih apa? Maksud gue kayak dari dulu kan sama kayak TV gitu loh. Sama, betul. Terus apa yang bikin lo marah? Jadi sebenarnya mungkin gue keluar dari konteks si mereka ya skinny itu, tapi gue pengen ngelihat si YouTube-nya itu sendiri gitu, bagaimana dia itu kan memang user generate ya Mas ya, maksudnya
tergantung siapa yang bikin gitu. Maksudnya kita sebagai content creator gitu atau siapapun jadi content creator itu yang menentukan arah kemana YouTube kan sebenarnya. Nggak ada loh kewajiban kita gitu sebagai content creator untuk menyalahkan si penonton dan lain sebagainya gitu kan. Ya, maksud gue kan gini ya. Mungkin gue pengen ngebedain sebenarnya kalau bedanya sosial media sama media ya. Lu boleh ambil contoh Kompas lah yang paling standar mungkin orang tahu. Let's say misalnya gini. Lu sama gue kerja bareng di Kompas mal. Ya kan? Yeah. Terus gue nih nyampah cuy. Kerjaan gue dan beberapa teman gue bikin berita sensasional. Lu serius bikin investigasi, bikin apa. Kita muncul di koran yang sama. Ngerti nggak? Yeah. Image lu terlukai men sama gue gitu kan. Betul. Karena lu kerja lu serius, lu tetap dianggap jadi wartawan abal-abal gitu kan. Nah, terus lu pengen keluar. Orang harusnya respect malu dong. Berarti lu keren men gitu karena lu nggak mau di sana. Nah, cuy ini YouTube tuh artinya lu cuma bertanggung jawab sama channel lu. Iya. Iya nggak sih? Betul, maksudnya betul. Lu punya channel YouTube kan mal gitu kan. Nah, channel lu itu jelek ya lu yang malu. Misalnya lu sensasional, lu bikin bakar-bakar squishy apalah gitu ya. Terus nggak perlu yang lain ngerasa bahwa kayak anjir gara-gara si Kemal nih gitu kan. YouTube tuh jadi enggak men, beda. Maksudnya integritas channel lu aja yang lu ini, makanya buat gua menjadi absurd ketika misalnya ada orang bilang gua mau cabut karena orang-orang lain bikin channel yang jelek. Walaupun gue setuju ya, salep-salep itu tuh sampah men. Maksudnya ya dia cuma mendahin aja apa yang dia lakukan di TV. Tapi maksud gue responnya harus lebih dewasa sih kayak gitu. Iya, gue pikirnya. Iya sih. Karena gimana ya, kalau kita lihat sebenarnya yang harus bertanggung jawab, kalaupun dia punya kemampuan, itu YouTube kan sebenarnya harus bertanggung jawab, bukan individu-individu si content creator kan sebenarnya kan. Kecuali lu ambasador YouTube kali ya, gua nggak tahu juga. Mungkin mereka ambasador sih kali, nggak tahu gua. Mungkin ya, gua nggak tahu. Maksudnya kayak lu jadi wajah YouTube gitu yang diminta YouTube untuk kemana-mana, public speaking, represent mereka. Anjir gua malu. Ya udah lu berhenti aja jadi ambasador kan. Gitu kan. Iya sih. Kan itu jadi apa ya? Padahal kalau lihat dari dulu dah YouTube kayak gitu kali ya. Sensasional kan yang dikejar. Iya. Kan mereka itu kan yang jadi alasan tuh lihat sekarang di trending seperti apa gitu kan. Padahal kalau gue tarik ke beberapa tahun yang lalu sama aja kok. Yang ada di YouTube tuh sensasional. Ada yang ikan cupang lah, squishy lah gitu kan. Gue nggak tahu. Mungkin kalau misalnya kalau gue sepakat dengan yang lu tulis juga. Maksudnya kalau dia alasannya mundur dari YouTube gara-gara malas, oke ya udah malas aja gitu. Jangan bikin kisah heroik gitu kan. Iya. Soalnya ya kayak maksudnya gini. Sorry. Lanjut dulu, Mas. Ya, soalnya gue lihat mereka tuh kayak nunjukin Indonesia lah, apalah gitu kan. Pokoknya kisah-kisah heroik gitu yang mereka tunjukin gitu. Padahal ya kalau lu capek ya udah beres aja gitu kan. Gue selesai gitu, udah gitu. Ya, gue masuk gue gini kan. Kalau misalnya tadi kita ngomongin soal alasan gitu ya, alasan. Kalau gue kan gini, oke, misalnya logika gue respect ketika mereka misalnya gini, walaupun jujur gue nggak tahu konten-konten mereka sih, nggak nonton ininya mereka gitu. Tapi misalnya gini, kalau lu for good content, konten yang kreatif, yang original, yang gitu-gitu ya maksudnya yang mampu melampaui standar TV gitu. Kan aneh kalau solusi lu berhenti. Yep. Lu bikin aja terus, lu kritik channel-channel sampah itu. Yeah. Termasuk lu kritik YouTube-nya maksud gua. Kan selama ini kan mereka mempersoalkan misalnya gini, yang tadi lu bilang soal trending itu. Jadi gini, gua baca lagi argumen mereka kan. Argumennya gini, dulu tuh sebelum ada AdSense tuh kayak berapa tahun yang lalu men gitu, kayak 8 atau 9 tahun yang lalu. Jadi iklannya itu kan langsung ke channel lu. Iya. Kan kalau sekarang kan di ini nama Google kan. Iya, diatur. Ditampung sama Google terus didistribusikan berdasarkan itu kan. Nah, itu katanya dulu lebih asik, kalau sekarang udah enggak. Cuy,
itu tuh lu juga udah nikmatin AdSense lama gitu maksud gua. Iya nggak sih? Iya, mau 10 tahun. Dan lu nggak protes juga dalam periode itu gitu loh maksud gue. Dan benar kata lo, trending dari dulu ya emang gitu. Bahkan tau nggak lo, trending banyak banget ya ini penggalan sinetron yang jadi trending di YouTube. Nah, iya benar. Misalnya episode keberapa gitu ya sinetron apa. Gue inget banget dulu gue riset tentang anak jalanan kan, Mal. Oke. Itu pernah jadi trending, men. Oh iya. Episode berapa ketika si apa putus sama siapa, itu tuh ada di trending nomor 1. Iya. Itu bahkan bukan konten, itu cuma ngambil dari TV, lu taruh di situ. Bukan maksud gue bikin konten gitu ya. Itu juga bisa trending, men. Iya sih. Tergantung. Bener-bener. Waktu itu kan hype banget, anak jalan pernah hype banget gitu. Iya. So maksud gue kalau emang lu ini banget sama konten keren, ya bikin. Iya. Terus gitu. Bikin lah ya. Terus bikin lah. Ngapain lu peduli itu? Pedulinya kalau lu care, ya lu kritik gitu loh maksud gue kayak. Si ini kontennya gini-gini, nggak apa-apa kan sosial media tempat kita bisa freedom of speech gitu-gitu. Betul. Kan. Iya. Nah mungkin banyak orang juga loh Mas yang nggak ngerti soal apa sih sosial media gitu. Apa posisi kita sebagai content creator atau apa ya pengguna sosial media di situ gitu. Banyak orang yang nggak bisa bedain sosial media sama media mungkin gitu. Mungkin Mas Haikal bisa ngasih apa ya insight lah ya gitu. Apa sih bedanya YouTube sebagai sosial media dengan media-media yang memang mainstream gitu-gitu? Oh, gini, kalau media secara umum itu kan sebenarnya institusi yang apa ya gue nyebutnya. Gini nih, gampangnya kita ambil dari ciri-ciri. Kalau media itu pasti institusi bisnis, itu satu. Most likely lah, karena ada juga sih media komunitas dan sebagainya. Nah, tapi yang paling penting itu dia itu subjek regulasi yang ketat. Ambil aja misalnya TV. Di TV itu ada KPI, ada Kominfo, ada macam-macam gitu ya. Banyak banget aspek yang diregulasi dari TV karena sebenarnya TV itu bersiaran menggunakan frekuensi. Frekuensi itu ini sih apa namanya? Kayak kalau lu masih ingat PPKN dulu ada pasal 33 tuh kan bilang tanah, air dan udara dikuasai oleh negara. Yang digunakan untuk rakyat. Ini PPKN banget sih sebenarnya. Nah, frekuensi itu gelombang elektromagnetik yang ada di udara. Jadi gampangannya gini lah, kayak misalnya kita berdua Mal punya sebuah alat untuk siaran TV gitu ya. Kalau kita nggak dapat izin dari Kominfo, kita nggak mungkin bisa bersiaran walaupun udah punya gedung 100 orang pegawai, alat transmisi udah siap karena kita harus izin lewat itu. Nah, izin itu menandakan bahwa TV itu menggunakan ranah publik sih, menggunakan. Nah, karena itu dia diregulasi sangat ketat. Sosial media itu tuh ide dasarnya kan sebenarnya sosial ya, nggak bisnis juga sih sebenarnya. Tapi memang kemudian jadi bisa dimonetize, bisa dimacam-macam ya. Means itu tuh artinya bukan institusi ya, orang per orang kita bisa create macam-macam. Tetap ada subjek regulasinya. Misalnya kayak lu tahu ada UITE lah ya, tapi nggak akan seketat TV gitu. Ya yang penting lu nggak defamasi, lu nggak hate speech, lu nggak. Kalau TV itu bukan cuman itu, kekerasan, ada banyak banget aspeknya gitu kan. Nggak boleh melecehkan sara, nggak boleh macam-macam gitu-gitu. Detail banget lah. Kalau di sosial media memang lebih longgar, walaupun bukan berarti nggak ada regulasi. Gitu. Dan YouTube itu bagian dari sosial media sebenarnya, bukan media kan? Iya. Ya, kan? Makanya kan mereka nyebut aturan main mereka community guideline. Mereka tuh kan community nyebutnya. Iya. Jadi balik lagi sebenarnya core-nya tuh ada di community gitu kan, di komunitas ya kan. Bukan pada satu individu atau satu entitas besar gitu kan. Nah ini menarik sekali sih, banyak yaitu mungkin banyak orang yang kemudian berpikirnya tuh secara logika tuh salah gitu ya, melihat bahwa YouTube ini sebagai media yang punya tanggung jawab besar YouTube secara keseluruhan gitu ya. Padahal kan itu individu-individu yang kemudian
bergabung gitu, kemudian masing-masing punya tanggung jawab masing-masing gitu ya. Yang tadinya, yang gue ya bertanggung jawab sama punya gue gitu kan, misalnya gitu, yang mereka. Tapi ada yang kayak gini loh Mas, ada orang yang berpikir, gue mah misalnya gitu ya, kan banyak tuh yang stand up comedian gitu yang punya akun di YouTube gitu ya. Gue mah ada pelawak, tugas gue bukan mencerdaskan bangsa, makanya kontennya sembarangan. Nah itu menurut lu kayak gimana? Sedangkan dia punya fungsi sebagai public figure yang dia tuh punya masa gitu, punya subscriber yang banyak, ditonton banyak orang gitu. Yeah. Itu kayak ini gimana? Kan sama dengan gue pernah di sosmed ditanya orang dan agak jerk juga sih. Apa sih standar konten mendidik? Nah sebenarnya gini. Pertama kita harus klarifikasi dulu gini Mal. Gak ada kewajiban buat lu mendidik sebenarnya di sosmed. Oke, gitu dulu. Kalau TV harus sih gitu, karena tadi ranah publik kan. Artinya sebenarnya gini, lu nggak boleh, ya banyak, kita tahu banyak konten-konten nggak jelas lah di sosmed ya. Misalnya di YouTube lah kita fokusin di situ. Ya lu tahu Squishy, Cupang, Apal juga ada di situ. Nah, maksud gue gini, itu konten jelek, konten nggak penting, tapi nggak ada salahnya. Ngerti nggak maksud gue? Nggak ada salahnya tuh. Nggak ada salahnya tuh artinya nggak ada salahnya tuh dia bukan defamasi, dia bukan hate speech, dia bukan ujaran kebencian. Lu nggak bisa kayak gue nggak mau ada konten-konten kayak gitu, ngerti nggak maksud gue? Iya, benar. Nggak bisa, karena ketika lu misalnya mau ngelarang itu sama dengan lu juga melanggar HAM. Clearin dulu kita di situ. Oke. Nah tapi boleh nggak kita aspire atau pengen punya konten yang ya boleh. Nah dalam logika freedom of speech gitu ya, yang kayak gitu tuh harusnya dikritik, bukan dilarang, ditunjuk. Terus lu bikin literasi ke penonton supaya penonton tuh ngerti bahwa cuy itu tuh sampah. Tapi nggak semua sampah tuh harus dipenjara gitu, maksud gue. Nggak harus semua sampah tuh dimasalahin dalam konteks hukum pidana gitu kan. Nah itu tuh poinnya di situ buat gue ya gitu. Nah ketika misalnya ada tadi stand up comedian, ngapain gue harus mendidik? Ya emang nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau lo juga expect dia punya sesuatu, ya nggak apa-apa, gue kritik dia. Iya. Ngerti nggak maksud gue? Nah balik lagi nanti ke etika masing-masing profesi itu paling yang iniin. Misalnya kayak kalau komedian kan nggak ada. Kalau jurnalis misalnya dia bikin konten-konten dokumenter di YouTube, ya paling kita akan dokumenternya bapuk ya, jelek, sensasional. Ya kita pakai kerangka, woi katanya lu jurnalis. Meskipun lu bukan di media, lu mana etika lu? Jurnalis tuh nggak berhenti ketika lu keluar dari kantor. Betul. Jurnalis itu sebenarnya harus nginspirasi lu 24 jam. Misalnya gitu loh. Jadi artinya freedom of speech yang harusnya bekerja gitu di situ. Itulah kenapa gue minta ke teman-teman yang serius bikin konten di YouTube kemarin. Iya jangan childish. Sikap lu harusnya pertama bikin konten terus, edukasi masyarakat, kritik konten-konten buruk. Jadi kritik itu sebenarnya jadi kunci ya, maksudnya bukan hal yang salah juga gitu ya. Iya. Kita kritik. Justru dengan kayak gitu, itu kritik itu kan bagian dari literasi mal. Iya. Iya kayak benar. Iya kayak dilakukan Remote TV sama NXG kan gitu sebenarnya. Kita kan ngeritik itu untuk supaya orang oh iya itu masalah ya gitu. Jadi gue nggak nonton ini, gue nonton yang ini, gitu kan? Iya betul. Remote TV ada rencana buat remote YouTube nggak? Nggak ada. Tapi itu lebih semeraut itu. Tapi sebenarnya itu perlu nggak sih ada kayak lembaga yang concern untuk memantau atau ngasih review? Kalau YouTube tuh impossible dipantau. Oh gitu. Sosmed. Iya sih, banyak banget ya. Iya, impossible menurut gua. Paling karena kan kalau ya Remote TV sekarang kan nggak membatasi diri ke TV ya. Jadi udah secara umum. Sesekali disentil juga lah. Kita misalnya pernah ngeritik beberapa channel YouTube ketika ngebahas apa gitu. Tapi nggak jadi fokus gitu. Iya. Tapi kalau kayak apa ya, Common Sense Media kan mereka bikin loh mas. Iya. Jadi dia bikin ke channelnya. Jadi kayaknya mereka pakai kuantitatif sih, kayaknya dia kayak sampling konten gitu ya. Nggak semuanya mereka cek karena terlalu banyak. Tapi mungkin dengan subscriber tertentu, kemudian disampling kontennya.
Terus keluar hasilnya, misalnya konten si Ria Ricis gitu, untuk usia berapa gitu. Tapi kayaknya ribet banget ya maksudnya, dengan yang banyak banget. Kayaknya nggak ada alatnya juga sih. Belum ada alatnya juga. Itu kayak pakai mesin ya? Iya, pakai mesin, pakai engine sih. Nggak mungkin pakai manusia, agak susah. Manusia mah di analytical doang. Kalau apa ya, ini menarik sebenarnya Mas, fenomena YouTube ini, apalagi ketika pandemi ya Mas ya. Ketika pandemi, kemudian ketika pulsa murah. Ketika zaman dulu aku ngelihat ya, mungkin balik lagi sama statementnya Skinny gitu. Ketika zaman dulu nggak banyak orang yang nggak bikin konten YouTube. Karena HP, misalnya kalau sekarang kan pakai HP juga bisa kan bikin video gitu bisa, kan. Ya kan? Sekarang gitu kan, handphone kan udah canggih-canggih banget. Ya, udah canggih-canggih banget, kameranya udah 100 megapiksel gitu kan. Istilahnya untuk bikin YouTube itu gampang. Pulsa murah, upload murah gitu. Dan itu mungkin membuat orang jadi semakin mudah gitu untuk bikin konten gitu. Dan siapapun bisa bikin konten. Dari yang kontennya bagus sampai kontennya yang berantakan gitu kan. Gimana nih Mas Haikal ngelihat kondisi kayak gini dengan argumentasi si Skinny itu gitu? Dengan yang berantakan gitu ya di sosial media. Ya, itu sih fakta yang gini loh, maksud gue, lo familiar sama istilah lu udah sign in nama itu sebenarnya. Dari dulu ketika lu memilih berkarir di YouTube gitu ya. Maksudnya lu mestinya bisa membayangkan bahwa hal-hal semacam itu tuh, ngerti gak sih maksudnya? Hal-hal kayak gitu tuh akan terjadi. Itu tinggal nunggu waktu, penetrasi internet lebih jauh, harga pulsa lebih murah, teknologi untuk memproduksi video atau podcast lebih murah, gitu kan? Maka akan ada jutaan umat manusia memasuki YouTube dengan isi kepala yang aneh-aneh kan. Nah, maksud gue kayak lagi-lagi buat gue itu persoalan bagaimana lu kreatif bertahan di ini, industrinya gitu, modelnya emang gitu. Beda sama TV, lu harus izin, lu harus punya gedung, lu harus punya apa ya, tapi kan lu juga nggak akan bisa bikin TV. Benar. Gitu kan? Jadi dari awal mestinya lu udah tahu bahwa lu akan memasuki hal yang kayak gitu. Kalau gue tetap konteksnya adalah selama dia nggak defamasi, selama dia nggak hate speech, selama dia nggak ngelakuin yang gitu-gitu ya, yang paling bisa kita lakukan ya kita kritik, kita tunjukkan masalahnya di mana. Iya sih. Ya, maksud gue kayak gini, kita ambil ilustrasinya gini. Se-TV-TV-nya ketatnya itu ya, dulu kan Remote TV pernah punya aplikasi untuk masyarakat ngaduin konten TV yang bermasalah, yang kayak ngandung kekerasan, pornografi, dan macam-macam gitu ya. Ada cuy laporan waktu itu. Actingnya siapa jelek. Buset, gue bilang gimana kita. Ngerti gak maksud gue? Nah, kalau lu masalahin masalah actingnya Nora, ini, nah itu tuh nggak bisa lewat gitu-gitu, men. Terus ngapain dong? Ya kita kritik, kita komenin aja, tapi nggak usah dilapor-laporin gitu. Iya. Nora pranknya, ya lu ngomong. Ngerti gak sih? Maksud gue, ya itu dikritik. Gue nggak yakin algoritmanya mau diubah sama YouTube ya, secara YouTube. Ya nyari duit. Iya, gitu. Bisnis lah mereka mah ya. Paling nggak, lu usulin skema. Gue sebenarnya tahu beberapa. Lu usulin skema pendanaan untuk konten-konten yang bagus, dan gue tahu beberapa channel yang dibiayain YouTube. Tapi gue nggak bisa ngomong ya, maksudnya itu bukan informasi yang ini. Nah, gitu. Tapi sebelum itu pastiin dulu konten lu bagus. Iya. Karena semestinya yang peduli sama citra YouTube ya adalah YouTube, men. Bukan konten kreator. Iya. Bukan akun-akun itu ya gitu. Iya gitu. Jadi kalau banyak hal sampah, sebenarnya harusnya yang YouTube yang gelisah. Sebenarnya. Logikanya gitu loh kalau gue. Tapi selama ini YouTube biasa-biasa saja gitu ya, karena banyak yang nonton. Iya. Ya makanya lo kritik aja, nggak apa-apa buat gue gitu. Cuman ya begitu. Iya sih. Nah, agak nyambung nih Mas tadi. Tadi kan kita ngelihat ya tadi orang akhirnya bisa dan harus mungkinnya berpendapat, kemudian ngasih komentar sama beberapa akun, kamu jelek. Tapi banyak orang yang kemudian menyalahartikan bahwa kebebasan berpendapat itu sebebas-bebasnya. Atau mungkin saya nggak tahu kayak gimana sih batasan bebas itu. Karena pada akhirnya banyak orang yang ngomong di YouTube dipolisikan gitu. Itu gimana tuh? Itu menarik tuh. Jadi gini ya, ini agak-agak masuk ke
isu yang lebih. Sebenarnya gue termasuk orang yang, dan mungkin banyak teman-teman yang lain di aktivis media tuh yang sangat concern sama UU ITE lah. Iya. Yeah. UU ITE itu menurut gue banyak masalahnya. Salah satunya soal pencemaran nama baik. Kan banyak kasus tuh yang ngomong di YouTube, ngomong di media, ngomong apa, lu kena kasus pencemaran nama baik ya. Nah, pencemaran nama baik di UU ITE itu sebenarnya definisinya agak membingungkan. Dan kedua, kenapa pencemaran nama baik itu masuk di pidana? Karena harusnya enggak. Jadi logikanya gini, lu masih ingat kasus Mario Teguh yang dibilang punya anak di luar di luar dengan istri sahnya itu. Kemudian itu jadi isu publik dan akhirnya dia diputus kontrak sama Metro dan sebagainya gitu. Nah, kalau di luar tuh gini loh, Mak. Pencemaran nama baik itu harusnya bukan subjek pidana, tapi itu subjek perdata. Kenapa? Itu untuk ngejaga supaya speech itu tetap terlindung. Gini, harusnya sistemnya itu pembuktian terbalik. Misalnya gini, gue adalah Mario Teguh, gue dicemarkan namanya malu, ngerasa dicemarkan namanya malu, terus gue kehilangan kontrak, maka gue datang ke polisi itu bawa bukti gara-gara pernyataan itu yang menurut gua nggak benar, gua diputus kontrak sama Metro TV yang alasannya ini suratnya si Metro TV. Terus kalau kontrak gua masih tersisa 2 tahun, sebulan gua dibayar 100 juta. Berarti 1,2 kali 2, 2,4 M. Gua nuntut orang yang melakukan pencemaran nama baik ke gua ngebayar 2,4 M karena itu kerugian material yang disebabkan oleh pernyataannya. Ngerti nggak? Iya. Nah, kalau ini enggak, men. Gua misalnya bilang kalau ya, Mal, anjir lu nggak ganteng loh. Lu tiba-tiba ini anjing lapor polisi. Gua di penjara. Lah, aneh. Maksudnya harusnya hukum positif itu nanya kerugian materialnya apa. Emang kalau gue bilang lu jelek, apa kerugian material? Misalnya realita gitu ya nggak apa-apa gitu. Iya, walaupun enggak. Jadi atau lu bilang gue gitu misalnya, kalau lu mah lain lah, nggak ganteng, lu nggak bisa main FTV, terus gue marah gitu kan, gue laporin lu ke itu nggak make sense, man, gitu. Jadi sebenarnya hinaan tuh nggak masuk pencemaran nama baik. Kecuali dia, jadi gini loh, idenya dalam demokrasi itu jangan semua masalah speech diselesaikan oleh hukum. Harusnya masyarakat yang dewasa itu bisa menyelesaikan masalah-masalah speech, masalah-masalah kayak hinaan, kayak apa, itu tuh udah, yuk kita guyub yuk, gimana nih ngobrol gitu. Nah, gitu. Kecuali kayak tadi defamasi itu kan. Nah, masalahnya di UU ITE itu nggak clear, Mal. Defamasi itu apa? Nggak ada ukurannya, sehingga lu putus sama siapa, terus gue gosipin lu, bikin alasan yang nggak ada apa, yang nggak nyambung sama kenyataannya, lu laporin gue ke polisi. Ya enggak, itu tuh orang brengsek, tapi nggak semua orang brengsek harus lu penjara. Iya. Benar. Terus kalau semua orang yang bikin lu sakit hati harus dipenjara, penjara akan penuh sama mantan. Iya, jadi sebenarnya bukan sakit hati, pembuktiannya harus material. Nah, yang terjadi adalah kayak gitu. Sehingga ini jadi PR memang, ekosistem freedom of speech kita jadi ngeri lah. Ini menarik juga sih. Maksudnya tidak hanya masyarakat yang nggak tahu soal ini, mungkin penegak hukum juga nggak tahu ya soal ini. Sehingga apalagi yang di daerah gitu kan, tiba-tiba ingat gak sih yang kemarin kasus paling baru, yang paling hangat, yang 3 orang apa? Ada hanya 3 polisi yang jujur katanya. Yang itu loh. Lucunya Gus Dur. Sebenarnya Gus Dur. Tapi kan dia ya meskipun nggak di penjara katanya, cuman dimintai keterangan gitu. Tapi kan kondisinya kayak gitu. Nah, ini juga aneh sebenarnya. Anehnya gini. Jadi kan gini, perjuangan teman-teman aktivis media untuk ngerevisi UU ITE itu sebenarnya udah berjalan beberapa tahun, dan meskipun kan UU ITE udah pernah direvisi, Mal. Udah pernah direvisi. Pernah ya? Gue nggak tahu. 2016 tuh versi baru. Okay. Nanti
Nah, salah satu yang berhasil dari sekian banyak yang kita tuntut, yang kebanyakan gagal ya soal clearnya definisi yang tadi. Yang berhasil kita tuntut itu soal menjadikan defamasi itu pasal aduan. Means gini, polisi itu nggak bisa sebenarnya lo bikin speech terus tiba-tiba mereka di capture terus lo dipanggil deh. Harusnya ada yang ngaduin. Oke. Ya. Jadi ada orang yang ngerasa dirugikan dulu sama speech itu. Delik aduan gitu. Nah, ini sering kali polisi udah mah definisi nggak jelas ya, karena memang gimana polisinya mau ngerti, undang-undangnya juga menurut gua bermasalah dari akarnya gitu, dari undang-undangnya gitu kan. Di sisi yang lain masih ada praktek kayak masih ngerasa mereka bisa nangkep tanpa aduan. Padahal itu delik aduan. Defamasi itu delik aduan banget. Iya. Tapi gue sering ngeliat tiba-tiba ada yang ngaduin loh mas, kayak misalnya anggaplah penghinaan pada pemerintah gitu. Tiba-tiba ada yang ngaduin dari ormas aliansi apa gitu. Ya ormasnya ormas pemerintah juga, itu kode kuat ya kan. Iya. Dan itu sering terjadi kayak misalnya kasus, lu tahu Veronica Koman nggak? Ya. Veronica Koman itu sebelum masalah Papua nih. Kan sekarang dia jadi bermasalah dengan Papua ya. Dulu itu dia bikin speech di depan penjaranya Ahok. Ngeritik pemerintah yang membiarkan Ahok di penjara karena pasal penodaan agama yang dianggap karet. Pasal penodaan agama itu kan jadinya ya sebagian orang menganggap itu sama kayak defamasi yang karet gitu, nggak jelas definisinya kan. Nah itu dilaporinnya bukan nama pemerintah, ada satu orang tapi setelah dilacak-lacak ujung-ujungnya ke PDIP aja gitu. orang yang lapor, ngerti nggak maksudnya? Dia lapornya atas nama pribadi, tapi maksudnya kalau dicari tracking ada sono gitu. gitu. Iya. Nah, yang itu sering terjadi. Nah, makanya ketika lu bilang polisi sering kali nggak tahu definisi, gue sih lebih jauh dari itu sih sebenarnya. Menurut gue lu husnuzon banget. Ya, kalau buat gue sih memang pasal defamasi ini dipakai untuk membentengi mereka yang berkuasa. Iya sih. Dan bener. Itu karenanya selalu dibikin susah untuk dibikin clear. Iya. Untuk nakut-nakutin nggak sih? Untuk nakut-nakutin. Iya. Ya kan? Lu lihat ini ya, nanti teman-teman yang dengerin juga bisa cek ya. Ada infografik Remote TV tentang ini. Lu tau nggak Mal? Korban paling banyak dari pencemaran nama baik berdasarkan profesi. Apaan tuh? Nggak tahu gue. Ini aktivis anti korupsi. Oh iya. 20%. Mereka paling banyak. Wartawan nomor 38%, ya. Wow. So, lu lihat trennya gitu kan? Ngelihat trennya ini tuh misalnya gini, lu jadi narasumber di media, lu orangnya cewek misalnya atau lu orang aktivis anti korupsi lah gitu. Iya. Gua menemukan bukti dugaan Bupati A gitu kan. Iya. Melakukan malpraktek izin sawit gitu ya. Nah, lu tuh langsung didefamasi tuh. Oke. Wow. Nah, nanti kan jadi wah itu polanya, Pak. Tapi itu datanya dari 2000 berapa sampai 2018. Itu data sampai 2018 terakhir ya. Yang 2 tahun terakhir gua rasa lebih ngeri lagi. Nah, kalau yang data update, teman-teman bisa cek di SafeNet, Southeast Asia Freedom Network. Itu mereka khusus ngadvokasi korban-korban defamasi. Di Indonesia, di Asia Tenggara? Jadi itu tuh Southeast Asia Freedom Network itu jaringan aktivis demokrasi di internet di Asia Tenggara, tapi di Indonesia ada representasinya dan webnya berbahasa Indonesia kok. Oke. Wah, menarik nih. Mesti dicek nih kayaknya ya. Kita jadi tahu nih siapa yang disasar oleh undang-undang ini. Yes. Nah, makanya maksud gue ini kesempatan juga buat kita ngomong bahwa yuk teman-teman, kita mulai ngebiasain bahwa nggak semua hal yang jadi bikin lo sakit hati sama dengan lo pidanain. Jadi maksud gue, kita tahu ada peluang untuk itu, tapi kita juga harus sadar
ya mungkin klise ya, tapi maksudnya demokrasi kan prinsipnya gini. Gue mungkin nggak suka sama apa yang lo katakan, tapi gue akan membela hak lo untuk bicara. Maksudnya gitu loh. Jadi kalau kita nggak, kalau kita itu mau menghalangi semua orang yang beda sama kita, ya lu lagi menciptakan kultur fasis, kultur otoriter. Iya, betul. Tapi menarik sih Mas, ini mungkin agak jauh melenceng gitu ya. Kalau kita ngelihat kayak gini nih, demokrasi itu kan kesannya kita egaliter. Maksudnya setiap orang bisa ngomong dan lain sebagainya gitu kan. Yes. Kita setara gitu saat berbicara. Tapi kalau kita balik ke kultur kita tuh nggak egaliter gitu. Kultur kita tuh hierarkis gitu kan. Dan mungkin itu yang menjadi, wah ini siapa nih anak kecil nih, goda-goda gua gitu misalnya. Akhirnya udah laporin aja gitu. Dan mungkin itu jadi penyebab sih. Menurut lu gimana? Ya tentu. Maksudnya gini loh. 32 tahun di bawah sebuah rezim yang sangat otoriter, ya kita kan hampir lupa bahwa misalnya birokrat itu pelayan rakyat, men. Kita tuh masih ngerasa bahwa, karena Soeharto tuh kan sebenarnya menurut gua meneruskan Mataram, meneruskan. Iya. Bisa lama gitu, iya betul. Meneruskan. Jadi kayak gini loh. Lu dulu tuh kan, gue ingat banget, gue kan ngalamin lah akhir-akhir Orde Baru tuh gue udah SD gitu kan. Gue tuh mengalami bagaimana ngurus KTP, maksudnya ikut sama nyokap gue, sama itu kan kita sering kali, Pak tolonglah dibantu. Iya itu sistem upeti Pak. Iya, benar. Sistem, maksudnya orang tuh masih birokrat kita itu masih ngerasa bahwa menjadi leader itu artinya gitu belum jadi leader yang dalam perspektif demokrasi. Contoh yang paling, gue pengen ngambil yang kecil misalnya. Coba lu lihat di negara-negara Eropa. Kondisi apa yang membolehkan lampu merah tuh diterobos? Cuma 2. Darurat ya? Ambulan sama kebakaran. Kalau di kita kan pejabat. Kadang-kadang ambulan diblok. Iya benar. Maksudnya itu aja udah nggak masuk di kepala. Iya. Apa yang membuat lu merasa lebih penting daripada orang banyak, men? Iya. Kalau emang lu segitu pentingnya, berangkat lebih pagi. Betul. Tapi kan enggak, dia ngerasa ini kan abdi dalam Mataram ya. Kami yang punya negara gitu. Nah gitu loh maksud gue. Iya. Dan menarik ketika orang-orang dikasih platform yang sebebas-bebasnya untuk bicara, ya kan? Di satu sisi kita ditahan untuk ngomong, tapi di tempat lain kita bisa ngomong, misalnya di sosial media gitu. Akhirnya kita menemukan paradoks yang luar biasa gitu kan? Orang bisa ngomong sembarangan gitu, tapi di satu sisi dilarang gitu. Itu wah luar biasa. Ini jadi gini. Jadi gini maksud gue. Ada gejala yang gua nggak bisa simpulkan ini sebagai sebuah ini. Maksudnya kalaupun analisis prematur lah, analisis awal ya. Hipotesa lah ya. Hipotesa. Gua ngerasa emang ada semangat untuk menaklukkan sosial media. Jadi ada keinginan misalnya untuk membuat sosial media itu bisa dikendalikan, di mana itu menurut gua bodoh sebenarnya. Karena nature-nya sosial media tuh nggak bisa sebenarnya. Ya mungkin lu bisa lu suppress ya, bisa lu suppress dengan regulasi, bisa apa. Tapi terlalu gede sosial media tuh, lautan dan ya tapi kayak gini loh, kayak gue ngerasa ada mimpi menuju ke Cina kita tuh. Ya walaupun ini tenaganya nggak nyampe ya, maksudnya nafsunya ke sana, tapi tools nggak nyampe, alatnya nggak nyampe gitu. Alat pengetahuan. Tapi kayaknya kalau dikasih, ini udah becek banget, udah horny banget. Iya sih. Meskipun problematis ya, Cina juga sebenarnya problematis kan kalau kita lihat. Dan Cina pun tetap kan akhirnya jadinya internet dark web kan yang jalan kan. Iya, dark web. Banyak pakai, ya walaupun Cina tuh kan gila. Dia tuh single gateway men, internetnya. Jadi nggak terhubung sama dunia. Iya. Itu butuh gila kapasitas yang gila untuk. Betul. Mereka kan menerapkan whitelist ya. Jadi yang boleh doang gitu. Sisanya nggak boleh gitu kan. Ya kita secara ya ditembus sama VPN aja bisa
nembus bisa. gitu. Gitu. Tapi maksud gue persoalan gue bukan di situnya, tapi desire banyak. Ya, orang ya gitu, nggak perlu nyebut ya. Ya ada nafsu ke sana. Ya tapi kelihatan sih Mas, dari beberapa kasus juga kayak beberapa kali kita mengalami demo, kerusuhan gitu kan. Bagaimana sosial media berusaha dikontrol kan. Papua, kemudian pasca PK gitu. Itu kan salah satu gejala kali ya untuk dikendalikan gitu sosial media. Internet jamming itu sebenarnya melanggar hukum. Makanya kemarin kan kalah. Iya. Kominfo kalah deh kan waktu dia ngeblokir internet di Kominfo Papua kan. sama presiden kan kalah. Kalah. Cuman harusnya mereka kan minta maaf nggak sih? Atau gimana sih tuntutannya? Jadi gini ya cuy, itu aneh banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu kasusnya, jadi banyak kan yang beberapa kali nih kayaknya nih. Internet di Papua tuh diblok ya, bener-bener diblok cuy, bukan di jamming. Kalau di jamming kan kayak lu nonton bola, sinyalnya jadi lemot gitu kan. Lu pernah nggak sih nonton di GBK jadi lemot gitu? Itu di jamming supaya nggak ada, lu nggak berencana bikin rusuh bareng. Gitu lah. Atau ada serangan terorisme, itu nggak ya. Ini beneran diblok, lu nggak bisa sama sekali pakai internet di Papua. Di tengah kondisi rusuh cuy, bener-bener rusuh ya. Betul. Nah, dituntut lah sama itu SafeNet man, salah satu motornya. SafeNet, lalu Aji gitu kan. Dituntut, kalahlah pemerintah. Dalam tuntutannya itu salah satunya adalah pemerintah meminta maaf. Nah, tapi pengadilan negeri itu nggak bisa ternyata mengeluarkan putusan tentang permintaan maaf. Gue nggak ngerti ada masalah legal apa gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa merintahin itu. Nah, wartawan masuk ngeliat draft awal tuntutan si teman-teman nih. Gitu kan. Tapi kan di dalam putusannya nggak ada bagian yang suruh minta maaf ini. Dia ngelihatnya ke sini nih gitu. Terus ya udahlah, berita jadinya rame. Pengadilan negeri meminta pemerintahan pemerintah minta maaf, terus diributin kan sama ya itulah geng-geng itu kan. Iya. Sebenarnya sih nggak substantif, intinya lu kalah men, udah gitu aja. Iya sih. Itu kayak dia mencoba mencari kemenangan dari kekalahan kalau buat gua. Iya. Banding kan? Iya kan? Mereka banding. Iya, banding. Yang dituntut harusnya apa sih Mas? Yang harusnya kalau kondisi itu yang dilakukan oleh negara tuh kayak gimana? Kalau kejadian kayak gitu? Gini, gua nggak tahu kalau yang harusnya gini ya. Tapi mematikan internet tuh bukan solusi. Misalnya gini, kondisi kerusuhan gitu, lu pasti pengen tahu. Misalkan keluarga kan berpencar yang mana. Ada yang pasti. Misalnya lu di Bandung tapi Bandung yang mana, lu pasti pengen kontak cuy, gitu kan. Betul. Pengen kontak, lu pengen tahu kabar gimana, ngatur strategi nyelamatin diri. Nah, maksud gue itu bukan alasan men. Jadi kalau misalnya lu ngerasa misalnya ada teroris atau ada OPM ya konteksnya di Papua misalnya, ya lu blok komunikasinya mereka. Jangan semua orang lu blok. Iya. Jadi kalau lu punya teknologinya mampu, Mas, jangan korbanin orang kalau nggak mampu. Bener, gitu loh, ngerti nggak sih maksud gue? Sepakat. Itu sih artinya penting banget. Jangankan yang di dalam, kita nih yang punya saudara di Papua, kita pengen telepon kan, pengen WA call untuk tahu, lu aman nggak? Gitu kan? Kan kita tahu banyak misalnya orang Jawa, orang Manado, orang Makassar yang kerja di sana kan, ya pastilah komunikasi. Iya sih. Dan ya itu kesalahannya adalah jadinya semuanya ya yang dibloknya itu yang jadi persoalan. Iya, itu kan internetnya diputus gitu. Udah gitu bohong lagi awalnya, enggak diblok, cuma ini kena pohon kabel. Nah, anjir itu beneran anjir, orang lihatnya kena pohon, serius gitu. Ya sih. Gila. Ya akal-akalan lah ya. Tapi apa ya maksudnya hari ini kita berhadapan dengan sesuatu yang saling tarik ulur ya. Di satu sisi orang-orang pengen ya tadi free of speech gitu, ingin ngomong sebebas-bebasnya gitu. Di sisi lain, dan itu wajar sih, maksudnya di setiap kondisi kayaknya, maksudnya nggak hanya di Indonesia kali ya, di luar pun kejadiannya kayak gitu. Ada yang pengen ngomong, ada yang berusaha untuk nahan karena punya kesalahan dan sebagainya gitu. Banyak dalam kondisi itu kan banyak orang yang akhirnya tidak bisa ngambil keputusan loh Mas. Maksudnya ada orang-orang yang percaya bahwa
ya kita harus fasis kayaknya diatur kayak zaman Soeharto gitu. Iya. Balik lagi sama zaman apa sih kata-kata Soeharto itu? Iya, Kangen enak zamanku zamanku toh ya. gitu. Gitu. Itu gimana tuh? Ya, gue bingung ya. Gue maksudnya kayak, gue tuh suka bingung sama orang yang kayak gitu tuh. Dia tuh beneran tahu nggak zaman Soeharto kayak gimana sebenarnya, ya kan? Ya kayak maksudnya, cuy, orang tuh beneran hilang. Gitu. Orang tuh, gue nggak tahu itu apa sih yang gue nggak ngebayangin apa sih yang lu mimpikan tentang hidup tuh. Maksudnya kayak, lu cek deh. Kayak misalnya lu ngikutin pasti yang kasus di Amerika sekarang, George Floyd gitu ya, terus sekarang jadi isu dunia gitu. Betul. Lihat deh Eropa, men. Misalnya gue sebagai ilustrasi, secara ekonomi di atas kita lah rata-rata, ya nggak sih? Nggak, walaupun nggak semua aspek misalnya, tapi betul. Secara, men, tetap mereka tuh protes, tetap. Kenapa? Karena freedom itu desire yang inherent di lu. Jadi maksud gue gini, mau lu sekaya apapun, mau lu sebahagia apa, karena sering kali Orbais-nya argumennya kan sejahtera ya. Ngerti nggak maksud gue? Argumennya tuh sejahtera walaupun ya gitulah. Kalau lu disupres, mau dicekek gitu ya, udara lu untuk bicara gitu, nggak ada orang yang happy, men. Iya, betul. Gue bingung ngejelasinnya, maksudnya kayak ya. Gue sih kalau sama orang kayak gitu, lu baca sejarah lah gitu, baca lagi, lu cek lagi gitu. Gue bingung sih mau ingin-inginnya gitu ya. Gue cuma bisa kasih ilustrasi kayak gitu. Lihat deh orang-orang yang udah secara ekonomi lebih ini, secara bahkan freedom mereka jauh di atas kita menurut gue. Tapi iya, ketika udara lu untuk bebas tuh dicekik, orang tuh emang nggak ini gitu. Ambil contoh misalnya argumen yang lain, tim-tim misalnya dulu kan atau ya tim-tim atau Papua lah ya gitu ya. Orang Indonesia kan paling demen, dulu tim-tim nih udah nggak tahu terima kasih gitu kan. Udah dibangun, udah di Papua juga gitu udah dibangun. Ini kayak gini loh, man, emang kayak orang minta ke lo permen, lo kasih nasi, nggak butuh lah ya. Mereka demand-nya freedom. Lu kasih jalan gitu. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Ya enggak. Dan lu nganggep kayak dengan lu kasih dia toilet, dengan lu kasih seolah-olah selesai masalah. Enggak. Cuy, kan sama aja. Kita juga dulu Malondo gitu. Iya benar. Iya, maksud gue kayak ya gitu sih. Iya. Sebenarnya ya akhirnya apa ya? Kita menemukan sebenarnya sosial media oase baru sebenarnya kayak YouTube gitu kan, oase baru untuk kita bisa bicara sebebas-bebasnya sebenarnya gitu. Meskipun tadi ada undang-undang ITE atau hal lain yang tadi kata Mas Haikal ngomong, entah negara atau siapa gitu yang berusaha mengontrol itu juga gitu, ya kan? Ya gue sih ngelihatnya sih elit aja lah, elit lah ya. Elit aja ya, gitu. Susah juga habis ini. Bukan person to person gitu, man. Iya, betul. Sistemik sih sebenarnya ya. Iya. Oke. Sebelum kita ngobrol ke yang kemana-mana gitu, Mas, kayaknya kita sudahin dulu sementara. Iya. Ya ini udah mulai ngablu ya. Iya, udah mulai ngablu. Takutnya kita ngerembet ke yang lain-lain bahaya. Iya bahaya. Mas Haikal, terima kasih atas waktunya. Jangan kapok, nanti kita diskusi lagi. Ya kan? Selama kita masih work from home. Terima kasih teman-teman. Saya Kemal Andreas. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.